Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melakukan inspeksi mendadak terhadap dugaan penahanan ijazah mantan karyawan di dua perusahaan berbeda, yakni UD Sentosa Seal di Surabaya dan Channel Tour and Travel di Pekanbaru. Pada Kamis 17 April 2025, Wamenaker didampingi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji serta aparat kepolisian mendatangi gudang UD Sentosa Seal di Jalan Margomulyo 44, Surabaya. Namun, setibanya di lokasi, pintu utama gudang terkunci, sehingga rombongan terpaksa masuk melalui pintu samping. Di dalam lokasi, Wamenaker mengungkapkan keprihatinan atas laporan 30 mantan pekerja yang mengalami penahanan ijazah dan diduga mendapat perlakuan tidak layak. Wamenaker menyebut praktik tersebut sebagai pelanggaran serius hak asasi pekerja. Artinya kita negara tidak dihargai, itu yang udah pasti itu. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara ini dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga, jangan pernah menahan namanya ijazah pekerja, itu pelanggaran hukum, itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi. Tak hanya Surabaya, pada Rabu 23 April 2025, Wamenaker melakukan inspeksi ke Channel Tour and Travel di Pekanbaru setelah menerima aduan bahwa ijazah 12 orang mantan karyawan ditahan oleh perusahaan. Namun ironi, Wamenaker hanya ditemui oleh 2 orang staf, sementara pimpinan perusahaan menolak untuk hadir. Hal ini mengundang kemarahan dan kecaman dari sejumlah pihak. Banyak sekali masalah-masalah terkait tenaga kerja yang ijazah ditahan, dan itu jelas-jelas tidak baik dan melanggar, dan kita tidak mau hal ini terjadi dimanapun, karena industrial itu terkait dokumentasi, ini kan dokumentasi pribadi orang yang nggak boleh ditahan oleh siapapun. Kayak tadi mereka mau nyari kerja akhirnya nggak bisa karena ijazah ditahan. Ini kan keterlaluan menurut saya. Dan di Surabaya terjadi juga, di Riau, dan saya yakin terjadi di mana-mana. Dan kita akan melakukan sidak itu. Nah, semua tempat kita nggak peduli. Mereka mau backingnya siapa, kita tabrak. Karena kita ini diperintah konstitusi dan presiden saya. Gitu. Apabila tak dikunjung kembalikan bagaimana, Pak? Berapa? Apabila tak kunjung kembalikan bagaimana? Kita tutup, ada urusan. Masa memaksa kamu? Wamenaker menegaskan bahwa penahanan ijazah oleh perusahaan adalah tindakan yang melanggar undang-undang dan merugikan pekerja dalam menapaki karir di masa depan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan berjanji akan mengawal proses hukum terhadap perusahaan yang terlibat dan memberikan dukungan penuh kepada korban. Kayak tadi mereka mau nyari kerja akhirnya nggak bisa karena ijazah ditahan. Ini kan keterlaluan menurut saya. Dan di Surabaya terjadi juga, di Riau, dan saya yakin terjadi di mana-mana. Dan kita akan melakukan sidak itu. Karena semua tempat kita nggak peduli. Demi menjaga keadilan bagi para pekerja, pemerintah mengimbau seluruh perusahaan untuk segera mengembalikan dokumen pribadi pada karyawan dan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami di One on One bersama Wamenaker Immanuel Ebenezer. Bapak, mengenai video viral nih, Bapak kemarin juga viral nih di sosmed gitu ya, mengenai Bapak marah-marah terhadap seseorang gitu. Tapi ini pastinya berkaitan dengan ketenagakerjaan. Mungkin bisa dijelaskan kenapa Bapak pada waktu itu terlihat emosional, Pak? Ya marah lah. Pertama, gimana nggak kesel? Kita tanyain seakan-akan kita ini nggak punya nilai, kita ini kayak bukan negara gitu di mata mereka. Kedua, kebohongan-kebohongan yang dilakukan
ibu ini gitu. Misalnya contoh ketika kita tanya ijazah mana Bu, ya saya nggak di saya. Padahal kita tidak dalam proses menyidik, menangkap dan apa. Kita hanya membina agar ijazah yang ditahan itu dipulangkan. Karena kenapa? Itu bisa digunakan juga untuk anak ini atau orang ini untuk mencari kerja. Ditahan dia ngaku-ngaku. Bahkan selain tidak ngaku nahan ijazah, dia juga nggak ngaku bahwa itu karyawannya. Ini yang di Surabaya, Pak? Yang Surabaya. Berarti ada berapa tempat kemarin Bapak di Dua tempat. sidak gitu, Pak? Jadi banyak hal-hal yang membuat kita sebenarnya marah. Padahal itu nggak penting, lu pulangin aja lah. Kalau seandainya kan saya sempat sampaikan bahwa kalau ada utang piutang, udah saya bayar aja deh, saya nalangin. Gitu loh, saya bayarin aja. Tapi memang kan orientasinya di Surabaya itu kalau mau, kan udah resign, mereka udah keluar. Kalau mau ijazah dipulangin harus bayar 2 juta, ada yang 5 juta. Dan itu kan menurut saya pelanggaran. Makanya ada beberapa kawan-kawan yang sudah tidak bekerja, kemudian ijazah ditahan, ya kita minta ya mereka laporin ke polisi. Iya. Tapi Gitu kemarin loh. Bapak sidak itu atas laporan atau mungkin Laporan dong. Ada dapat Laporan, nggak laporan? mungkin kita melakukan sidak tanpa ada laporan ya. Kan nggak mau juga kita sembrono gitu loh. Nah ini kan sebetulnya bentuk negara hadir itu seperti ini gitu. Dan Riau juga itu sama aja tuh. Riau sama Surabaya ini sama ya, Pak? Ya perilaku orangnya ya hampir sama. Apa alasan mereka? Nggak ngakuin tuh karyawannya, dia tidak pernah berhubungan dan sebagainya. Bahkan dianggap kita ini nggak punya surat apalah ABCD. Mereka nggak sadar pakai surat tugas. Saya nggak menugaskan anak buah saya. Iya. Saya datang sendiri dengan tim. Ya biasa kita nanyain, nama saya Immanuel, saya wakil Menteri Tenaga Kerja, dia main handphone aja tuh asik. Iya. Gitu. Saya bilang telepon dong top manajermu atau orang yang mengambil keputusan di sini biar kita saya cuma karyawan doang Pak. Ya dia karyawan nggak tahu. Ya kita kan pasti dia punya atasan. Tapi nggak sempat ketemu ya, Pak ya? Nggak dibukain kan naik di atas kantornya, dikunci kantornya. Orang itu asik-asiknya di atas ngobrol, lihat kamera apa yang sedang dilakukan. Nggak takut. Nah, ya begini nih, negara ini nggak dihormatin. Kenapa? Perilaku pejabatnya yang korup. Nah, ini semoga perilaku ini di eranya presiden kita semua ini, budaya itu budaya yang mudah disuap, budaya yang datang ke pelaku usaha itu minta duit, meres. Semoga itu tidak ada. Lantas sejauh ini apa sudah ada ini ya Pak, kelanjutannya begitu dari mungkin dari pihak Riau, Disnaker Riau atau Surabaya itu apakah sudah ada yang melaporkan ke Bapak mengenai Pertama di usaha Surabaya sudah dilaporkan. Kedua tindakannya kita segel. Nanti rencananya kita akan cabut usahanya. Oke. Karena itu kan domainnya bukan di Kementerian Tenaga Kerja ya. Iya. Soal hukumnya ya kepolisian. Soal izin dan sebagainya itu ada di Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Nah, tapi luar biasanya dampak dari Surabaya dan Riau, banyak pelaku-pelaku usaha ini mengembalikan ijazah kawan-kawan yang ditahan. Sudah dapat laporan Karena itu, Pak? kita akan melakukan yang namanya penindakan hukum ya. Iya. Gitu. Karena mereka melakukan penahanan ijazah itu ada pasalnya, pasal Ada undang-undangnya, 372 KUHP ya kalau nggak salah, sama 374 tentang penggelapan. Oke. Gitu, itu penggelapan, kena pasal penggelapan. Jadi saya ingatkan sekali lagi para pelaku usaha yang melakukan penahanan ijazah, kita akan pidana dengan pidana penggelapan. Langsung Dan kita minta kawan-kawan yang ditahan ijazah ini untuk melaporkan ke pihak kepolisian dan kita akan dampingin. Berarti kemarin tuh udah berapa korban gitu Pak? Ada datanya nggak? Banyak, selama ini nggak ada yang berani speak up. Iya. Nah sekarang mereka sudah bicara semua, gitu. Karena juga mendengar penahanan ijazah ini udah sejak lama sekali Pak. Mungkin baru Ini sudah aja puluhan beberapa tahun praktek ini. Lantas negara tidak pernah hadir di mereka. Sekarang nggak ada. Makanya saya sampaikan, nggak ada boleh satupun pelaku usaha coba-coba minta duit. Ya, Karena di Riau itu diminta tuh 15 sampai 13 juta. Bahkan ada di tempat lain 25 juta. untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Iya, kan itu kurang ajar. Gitu, itu kurang ajar. Nah, yang di Surabaya itu juga parah tuh. Soal sampai para pekerja ini didenda kalau seandainya mereka melakukan rutinitas
keagamaan, Iya, misalnya sholat Jumat atau apa gitu ya. Iya, itu juga Dan itu juga menurut saya kurang ajar, gitu loh. Orang mau ke gereja, orang mau sholat Jumat, mau ke pura, ke kelenteng, lantas ke vihara. Kalau itu didenda, wah ini orang udah kurang ajar, gitu loh. Karena negara ini melindungi aktivitas setiap warga negaranya melakukan aktivitas keagamaannya. Itu dijamin oleh undang-undang. Kalau mereka main-main soal itu, ya jangan salahkan kita. Gitu, kita tabrak kalau kayak gitu-gitu. Tapi hal ini sudah terdata atau mungkin dari pihak provinsi, daerah ini sudah mulai bertindak Pak setelah Bapak mungkin kemarin datang? Hari ini alhamdulillahnya kawan-kawan dari misalnya di Kementerian Tenaga Kerja itu ada pengawas. Ya. Kemudian kalau ada di daerah-daerah itu Dinas Tenaga Kerja. Gitu. Dan mereka akhirnya responsif melakukan buat posko-posko pengaduan dan mereka melakukan tindakan-tindakan. Tapi saya mau kontrol semua, saya akan lihat semua laporannya. Karena saya kan karakternya bukan pejabat yang mentalnya asal bapak senang, ABS, enggak. Saya harus lihat laporannya, tindakannya sampai semana, dampaknya seperti apa. Kalau enggak kita evaluasi. Iya, sebanyak itu loh Pak. Sangat banyak. Targetnya nanti mungkin ada target tertentu akan berkurang begitu Pak persoalan-persoalan seperti ini. Apakah Bapak ada targetnya? Yang pasti kita negara ini punya kewajiban menjamin warga negaranya untuk tetap mendapatkan kenyamanan, ya, ketenangan, gitu, agar apa? Hal-hal itu tidak bisa terjadi lagi. Nggak ada hak pelaku usaha melakukan penahanan yang namanya dokumentasi pribadi orang. Itu kan dokumentasi, mau ngapain? Sampai ada surat rumah. Iya. Surat rumah dipinta, sertifikat rumah. Apa ini maksudnya? Jadi sekali lagi pelaku usaha yang begini, ini bisa kita katakan para kriminal nih. Iya. Para kriminal yang harus kita tindak secara hukum. Gitu. Pokoknya sekali lagi kalau hak para pekerja terkait dokumentasinya tidak dikembalikan, kami akan melakukan tindakan hukum dan kita akan advokasi nih kawan-kawan yang ijazah ditahan, gitu. Kalau sekedar himbauan saja bagaimana, ada efek jerahnya Pak? Nggak ada, kita nggak pernah himbau, kita tindak. Makanya tugas kita sidak ke lapangan, inspeksi mendadak begini, tugasnya itu. Gitu, supaya rakyat juga semangat, supaya tidak dibilang cuma ngomong-ngomong doang, enggak. Kita tindak. Hari ini kan kita punya kolaborasi dengan kepolisian dan saya lihat kayak di Jawa Timur Kapolda cepat, Kapolres cepat, di Riau Kapoldanya cepat, polisinya cepat, semua cepat semua. Udah mulai bergerak semua. Bergerak semua. Dan kita akan melakukan hampir semua provinsi di Indonesia yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Atau akan dibuatkan satgas tertentu gitu Pak untuk menangani? Itu ada ide cemerlang soal satgas khusus penahanan ijazah ya. Kita kalau seandainya itu menjadi kebutuhan ya akan kita bentuk satgas terkait aduan penahanan ijazah. Lantas Pak, bagaimana dari pihak Kemenaker gitu ya untuk kepada para pekerja supaya mendapatkan hak-haknya begitu ya Pak? Mereka harus sadar gini, para pekerja ini, para buruh ini, mereka adalah pemilik saham Republik ini. Itu. Mereka pemilik saham sah Republik ini. Jadi mereka punya hak untuk dilayani. Nah tugas kita itu negara ini yang melayani mereka. Gitu loh. Jadi ya jaminannya kan banyak. Berbentuk konstitusi, berbentuk regulasi. Yang semoga kawan-kawan pekerja ini paham itu ya. Lantas memang kita harus memberi sebuah pencerahan atau edukasi terkait regulasi dan sebagainya. Karena kan terkadang itu tidak tersampaikan ke kawan-kawan buruh ya. Karena memang fokus mereka bukan untuk membaca, fokus mereka kan mencari duit dan bekerja. Gitu loh. Dan itu memang kadang-kadang dimanfaatkan oleh para kriminal-kriminal ini, pelaku usaha kriminal ini. Ya, membuat para pekerja tidak mendapatkan tidak haknya. Punya kenyamanan, seakan-akan tidak ada kepastian hukum. Bahkan bahkan ada orang yang sudah keluar resign, diancam, bahkan dilaporin ke polisi. Tapi gitu loh. Dari yang kemarin Bapak sidak itu, apakah para pekerjanya itu benar-benar mendapatkan apa yang mereka peroleh selayaknya karyawan begitu Pak? Mereka nggak dapat hal itu. Oh, justru tidak dapat?
Kan mereka harus mendapatkan asuransi, BPJS Tenaga atau apapun lah ya. Meskipun itu kan terdaftar kan Pak? Ya, Usahanya. nah itu yang sekarang kita buru gitu loh. Ini banyak nih pelaku-pelaku ini bermain-main terhadap undang-undang yang sudah ada. Makanya ya kita tinggal berkolaborasi dengan kepolisian, lintas kementerian ya, perdagangan dan perindustrian. Dan juga kita bekerja sama dengan pemerintah kota, pemerintah provinsi, juga para anggota dewan di wilayah ya. Oke. Berbicara mengenai pekerjaan ini kan kompleks ya Pak. Ya. Ada berbagai macam isu yang beredar, mungkin salah satunya juga mengenai persyaratan yang tidak masuk akal. Nah, nanti kita akan bahas itu ya Pak ya. Oke. Seusai jeda tetaplah bersama kami di One on One.